Umat manusia sedang di dalam masa sakit kritis. Kita sedang diambang kepunahan dan kita memerlukan perubahan besar-besaran. Sayangnya, kebanyakan orang tidak mau melakukan perubahan tersebut. Sebagian besar individu bahkan tidak menyadari gejala-gejalanya. Satu-satunya cara untuk mencapai diagnosis adalah melalui proses pencerahan. Namun, bahkan setelah itu pun Anda tidak mengalami penyembuhan. Dan itulah tepatnya bagaimana penyakit itu tersembunyi di alam bawah sadar kolektif kita. Orang-orang lebih ingin menjadi bagian dari suatu sistem daripada menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Mereka memilih pemikiran berkelompok, konformitas, pengkondisian yang memungkinkan mereka merasa ilusi nyaman dan aman, di mana Anda selalu mencari persetujuan orang lain dan kelompok lain, sehingga Anda kehilangan diri Anda sebagai individu. Perlahan Anda semakin jauh dari diri sejati Anda. Anda pun kehilangan rasa dan lupa siapa Anda. Inilah yang merasuk ke dalam sistem tanpa Anda sadari dan secara tidak terlihat mengendalikan umat manusia melalui berbagai paksaan dan bujuk rayuan. Ketika ego merasa bahwa semua kebutuhannya telah terpenuhi, maka seseorang dapat mengalami ilusi kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan. Meskipun mereka hidup di dalam konstruksi yang sepenuhnya artifisial dan tanpa jiwa. Banyak individu yang merasa jiwa mereka tidak mampu untuk berevolusi karena merasa takut kehilangan akan kenyamanan mereka. Karena nyaman berada di dalam kerangka kerja yang sebenarnya telah mengeksploitasi diri mereka menjadi bagian dari sistem. Orang-orang yang telah lama merasa bahwa mereka berbeda, mereka tidak ingin menjadi roda gigi di dalam suatu sistem. Mereka memiliki cara yang lebih dalam untuk merasakan dan berhubungan dengan realitas, dengan alam, keindahan, dan seni. Ketika Anda mulai terbangun, hingga tingkat di mana persepsi Anda meningkat, dan daya penghakiman berada pada titik tertinggi. Salah satu sisi gelapnya adalah Anda akan mulai merasakan keterpisahan antara Anda dan orang lain. Kontras ini akan mendorong Anda ke dalam isolasi, depresi, upaya mencari solusi atau cara apapun untuk mencapai kedamaian yang lebih besar. Tiap orang memiliki cara berbeda untuk beradaptasi dengan kesadaran baru ini, di mana mereka melihat bahwa dunia saat ini sangat tidak seimbang dan dysfunctional. Ada yang menyerah pada kesadaran korban. Ada yang memilih ilusi kebebasan dan kebahagiaan. Ada yang mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Ada para pejuang yang menantang kenyataan ini dengan tingkat realisme dan optimisme. Ada juga orang-orang yang memilih untuk berkembang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, secara realistis, mulai mencari cara untuk menciptakan penyembuhan sejati. Mereka mulai menyadari bahwa segala jenis ketidakseimbangan, penyakit, atau ketidakharmonisan ini adalah pergeseran dari titik keseimbangan. Artinya di sini ada tantangan yang pilihan dan perubahan perlu dilakukan. Koherensi perlu diciptakan. Seluruh realitas yang kita jalani ini adalah semacam cerminan lingkaran umpan balik. Jika Anda merasakan perang, ketidakseimbangan, kemiskinan, segala sesuatu yang saat ini terjadi, maka Anda perlu menjadi cerminan dari dunia itu. Jadi jika dunia yang Anda lihat di luar diri Anda adalah dunia yang gelap dan tanpa harapan, itu berarti secara otomatis Anda adalah bagian dari realitas dan reaksi yang sama. Lalu bagaimana perubahan dapat lahir dari
lingkaran umpan balik semacam itu. Yang terjadi kemudian adalah Anda hanya menyerap kesadaran seperti spons. Pengamatan Anda akan mengambil semua data dari apa yang Anda amati dan menggunakannya untuk memprediksikan masa depan Anda. Menyerah pada kekuatan kesadaran di dalam diri agar identitas Anda dapat dikalibrasi ulang, dibentuk kembali, dan diperkuat untuk mendukung misi sejati mereka di muka bumi ini. Satu-satunya cara untuk penyembuhan dari penyakit konformitas ini adalah dengan menjalani renovasi fisik, emosional, mental, dan spiritual mendalam yang memaksa Anda untuk benar-benar merawat diri sendiri, memutuskan hubungan dari apapun yang dapat menciptakan stres pada saat ini. Karena yang paling Anda butuhkan adalah mengalami kalibrasi ulang pada medan magnetik Anda, termasuk otak dan kebutuhannya yang konstan akan stimulasi, termasuk keyakinan Anda yang mungkin dysfunctional, yang menjauhkan Anda dari mendengarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh hati Anda. Yang dibutuhkan adalah menyelami inti dari apa yang Anda lakukan secara individu, untuk kemudian diintegrasikan kembali ke dunia ini dengan cara yang paling bermanfaat dan penuh kasih. Sangat mudah menemukan cara untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki pemikiran kelompok yang sama tentang dunia baru. Dalam banyak hal, solusi cepat transendasi spiritual ini bisa menjadi yang paling narsis dan justru memicu penyakit terminal yang sama persis, yaitu hilangnya individualitas. Karena bergabung ke dalam pemikiran kelompok apapun hanya mengulangi masalah yang sama. Bergabung ke dalam sebuah agama, ke dalam sebuah sekte, ke dalam kelompok-kelompok yang tidak melihat nilai individual dari jiwa dan sistemnya, semuanya akan menciptakan ilusi yang sama persis dengan cara yang berbeda-beda. Kita dipanggil ke tempat suci pemahaman dan pengabdian yang ada di dalam diri kita sendiri, yang mungkin terasa sangat asing dan menakutkan pada awalnya. Secara internal, tumbuh kesadaran baru yang dapat kita rasakan lebih kuat dengan merasakan kontras antara kebahagiaan pengalaman batin dan kekacauan kondisi eksternal yang tidak seimbang ini. Dan ini memungkinkan Anda untuk lebih terhubung dengan kecerdasan ini. Kesadaran tidak ingin menghakimi atau tetap stagnan atau menyebabkan Anda mengatasi masalah dengan cara yang sangat destruktif. Ia adalah titik tumpu yang menciptakan keseimbangan. Jadi ketika Anda terhubung dengan bagian terdalam dari diri Anda, yang dapat Anda lakukan adalah benar-benar merangkul kekuatan kesadaran. Anda akan tahu bagaimana memainkan peranan Anda sendiri untuk membawa keseimbangan ke dunia ini. Itulah kebutuhan yang selalu muncul ketika Anda benar-benar membiarkan diri Anda duduk tenang melewati ketidaknyamanan ini. Menimbang ulang tentang segala sesuatu yang saat ini sedang diproses oleh umat manusia sebagai siklus berulang yang lebih besar yang perlu diakhiri agar kita benar-benar dapat maju sebagai umat manusia secara keseluruhan. Tidak dibutuhkan banyak manusia untuk mulai mewujudkan kekuatan kesadaran itu secara batin. Karena begitu Anda menghadirkan penyeimbang, berbagai kebenaran yang walaupun sulit diterima orang, namun dapat dialami jauh di lubuk hati setiap orang untuk kembali kepada diri mereka yang sebenarnya dan kepada hakikat cinta. Kita mulai menyebarkan riak-riak ini
ke berbagai penjuru dunia. Disinilah perubahan nyata mulai terjadi.